Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam semangat dan bahagia selalu untuk kita semua ya. Oke, jumpa lagi dengan Memlis ya. Kali ini masih di seri belajar bahasa Inggris. Oke, hari ini kita sedikit berbicara tentang materi grammar ya, atau structure, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan tata bahasa. Tata bahasa, grammar atau structure ini sangat penting dalam saat kita belajar bahasa Inggris, karena keempat kompetensi yakni speaking, listening, writing, and listening sangat membutuhkan kekuatan penguasaan grammar kita. Banyak sekali memang yang harus dipelajari saat kita berbicara tentang grammar atau structure ini. Tetapi kalian semua tidak perlu takut atau khawatir ya. Insya Allah saya akan berusaha memberikan tips dan trik tentang bagaimana sih belajar grammar yang tidak terlalu ribet, tidak terlalu rumit seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua pendengar bisa memahami penjelasan saya dengan cepat dan mudah. Jika masih ada beberapa pertanyaan, mari kita jalin komunikasi. Silakan ikuti terus YouTube pembelajaran Memlis. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang passive voice. Passive voice, pernah dengar enggak? Oh ya, betul. Di dalam bahasa Indonesia, passive voice itu singkat kata adalah awalan di. Awalan di atau awalan ter. Contohnya apa? Banyak. Ditutup, dibuka, diterangkan, dipinjam, dipakai, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum kita ke pola rumus atau pattern dari passive voice, saya perlu mengingatkan bahwa passive voice ini bisa kita aplikasikan ya ke 16 tenses yang harus kita pelajari. Jadi 16 tenses itu, di semua tenses itu bisa saja kita buat bentuk passive voice-nya ya, seperti itu. Tetapi mostly tidak semua sering dipakai. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan passive voice yang terjadi pada tenses past tense. Masih ingat kan past tense yang menceritakan kejadian yang kita pakai saat kita mengacu pada kejadian-kejadian lampau yang sudah terjadi. Apa sih bedanya past tense dengan perfect? Ya, kalau perfect itu kita fokus atau ditekankan pada sudahnya, telahnya, itu yang kita garis bawahi. Tapi kalau past tense itu lebih kita pentingkan atau lebih kita garis bawahi, fokus kita ada pada kejadian di masa lampau dan kita pentingkan waktu terjadinya. Misalnya nih, saya baru saja ketemu dia tadi pagi. Tadi pagi itu adalah keterangan waktu untuk past tense, makanya kita pakai past tense. Sedangkan kalau perfect dia menekankan pada kata sudah. Loh, saya sudah menyerahkan tugas saya pada guru saya, seperti itu sudahnya itu. Oke, nanti ya kita akan membuat sesi-sesi tentang pembahasan hal-hal tersebut, perbedaan atau tiap-tiap tenses. Baik, balik lagi ke materi kita hari ini, passive voice ya, yang kita pakai pada past tense. Singkat kata anak-anak, singkat kata, ingat saja rumus apa nih? Verb 3, to be verb 3. Sudah. Subjeknya tentu saja suatu kalimat tidak bisa kita sebut kalimat kalau dia tidak memiliki subjek. Agar kita mudah mengingatnya, sudahlah, kalau kita berbicara tentang pasif, berbicara tentang awalan di dalam bahasa Inggris, tempel saja to be verb 3 titik. To be verb 3. Apa itu? To be verb 3. Nah, to be itu kan banyak, masing-masing tenses memiliki to be. Nah, itu yang anak-anak harus menghafal, anak-anak harus mengetahui to be apa saja yang dipakai di tiap-tiap tenses. Karena kali ini kita berbicara past tense, maka to be yang kita pakai, kita gunakan pada past tense hanya ada dua, yakni was dan
were. Itu tentu saja ya. Jadi was dan were plus verb 3 sudah membentuk pola rumus passive voice pada tenses past tense. Oke, mari kita ambil contoh beberapa kalimat sehingga kalian akan mudah membayangkan. Tadi saya katakan passive voice itu awalan di. Passive voice yang terjadi pada past tense itu dan semua tenses kita hanya mengingat satu rumus besar, satu rumus dasar, yaitu to be verb 3. Hati-hati saja kalian menggunakan to be disesuaikan dengan tensesnya. Kalau hari ini past tense berarti to be-nya ada dua, yaitu was dan were. Begitu ya, saya mengulangnya untuk kalian semua lebih mengingat dengan baik. Oke, kita tadi sudah memiliki contoh. Bayangkan kejadian sehari-hari. Untuk anak-anak muda mengingat sebuah rumus baru, terutama ya ketika kalian belajar rumus baru atau pola-pola baru saat belajar grammar, buatlah, pesan saya, buatlah contoh-contoh yang menggambarkan kejadian-kejadian di sekitar kita yang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tidak jauh dari kehidupan kita. Atau lebih, ini ide bagus sekali ini, buatlah contoh-contoh kalimat yang menggunakan subjek-subjek, misalnya nama-nama teman kalian. Nah, di satu kelas ini kan banyak nih temen, udah inget-inget, oh kalau si A yang si troublemaker, misalnya dia si troublemaker itu gini, buatlah contoh yang sesuai dengan dia, nama dia, kejadian dia, itu akan lebih cepat kita ingat loh ya. Atau guru kita, anak-anak nih siapa yuk yang suka gosipin gurunya, yang nggak boleh ya, kita mesti menghargai semua kita memiliki perbedaan, memiliki sisi-sisi positif dan negatif. Sebaiknya kalau ada masalah dengan guru ya komunikasikan baik-baik. Wah, kok jadi ngelantur ke guru ya. Oke, balik lagi. Contohnya ini saya pribadi ya. Tadi pagi saya memang menggoreng ikan untuk sarapan, maka saya akan membuat contoh kalimat saya. Tadi pagi saya menggoreng ikan. Nah, untuk menggoreng kan bukan kalimat pasif. Tadi kan saya bilang kalimat pasif itu awalan di. Jadi yang menjadi objek sekarang menjadi subjek. Tadi pagi ikan ini saya goreng. Nah, seperti itu. Keterangan waktu boleh di depan, boleh di belakang ya anak-anak. Oke, kita langsung ambil subjeknya saja. This morning the fish, terus apa? The fish-nya kan subjeknya, ya kan? Berarti setelah subjek kita tempel langsung dengan rumus dasar tadi, to be verb 3. Betul. This morning the fish was fried by me atau by mom, seperti itu. Tadi pagi, this morning-nya kan tadi pagi. Terus the fish-nya subjeknya. Tadi pagi ikan ini digoreng oleh ibu. Digoreng, bentuk pasif berarti kan. This morning the fish atau this fish was fried. Was-nya to be, fried-nya verb 3. Jadilah bentuk past tense-nya. Nggak rumit kan? This morning the fish was fried by mom. Pagi tadi ikan ini digoreng oleh ibu. Contohnya lagi oh iya, saya diundang teman saya di acara pernikahan putrinya ya. Nah, tadi malam saya ditelepon oleh teman lama saya atau teman akrab saya, dulu kita sekelas ya. Tadi malam saya ditelepon. Ditelepon berarti kan bentuk pasif tuh. Ditelepon oleh teman sekelas saya. Last night I was called by my old friend, my best friend. Seperti itu. Paham nggak? Bisa kan?
Jadi tempel saja to be dengan verb 3. Mana to be-nya dari kalimat contoh kalimat saya yang baru saja? Betul. Karena subjeknya saya, maka saya menggunakan to be was. Kenapa saya menggunakan was? Karena kejadiannya adalah past tense atau lampau tadi malam. Ya. Oke, last night I was called by my best friend. Dan kemudian saya diundang di pernikahannya. I was invited by my friend, my best friend, for her daughter's wedding. Seperti itu. Saya rasa Anda tidak perlu bingung karena hari ini kita sudah memegang satu pola rumus pasif, yaitu to be verb 3. Apa anak-anak? To be verb 3. Kamu cuma mengingat to be-nya dan praktis ya. Anda semua harus mengenal beberapa bentuk dari verb ketiganya. Kalau itu semua lancar, mengkonstruk pola passive voice bukan lagi masalah. To be verb 3. Oke, saya rasa hari ini cukup. Silakan ikuti sesi pembelajaran kita yang berikutnya dengan saya Memlis. Selamat berweekend, selamat tetap menjaga kesehatan. Have a very good day for you all. Thank you, bye bye.